أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به Innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini, dan sering benar. Kalau ada yang keliru itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan. Kita cari ilmu, kita cari iman, kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya. Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh, pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa, enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qauli. Dan ternyata setelah membaca ayat atau zikir ini, Allah seperti memudahkan. Muncul terus saja materinya itu yang dulu udah lama dibaca, muncul lagi. Dan itu enggak dikonsep. Teman-teman bisa nanya kepada orang-orang dekat saya, teman atau istri saya jarang ngonsep materi ini, malam ini mau bahas ini, terus nyusun dulu, apalagi buat slide. Itu bukan saya banget lah. Modalnya tuh benar-benar saya mengonsep materi, mencari bahan itu ketika saya di Mesir dulu. Itu masa-masa mencari bahan. Sekarang bukan masa mencari bahan, masa memahami realitas untuk menawarkan bahan ini loh. Dulu di Mesir nyari bahan, baca, dengerin terus saja selama 6 tahun. Sekarang diingat-ingat, yang mana ya? Yang ini. Oh ya, sampein. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi, mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. 2 orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi. Dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah ini jarang kita ucapkan? Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Sebagian mungkin pernah dengar cerita
Imam Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Al-Basri? Salah satu ulama generasi tabi'in, generasi kedua. Ceritanya Imam Hasan Al-Basri ini pernah bikin seorang gubernur Baghdad namanya Hajjaj. Hajjaj ini gubernur yang sangat jahat, sering membunuh orang soleh, termasuk sahabat Nabi pernah dibunuh sama dia. Imam Hasan Al-Basri pernah bikin gubernur Hajjaj itu tersinggung. Kapan? Ketika Imam Hasan Al-Basri diundang ke rumah gubernur Hajjaj bersama beberapa ulama yang lain, beberapa tokoh masyarakat, diundang ke rumah barunya, istana gitu. Jadi Raja Hajjaj ini suka bikin istana terus pamer. Ngundang nih. Diundang orang-orang penting, minta semacam testimoni gitu, minta komentar. Jadi kalau bahasa kita mah ngeposting di sosial media, terus nunggu gimana menurut kalian. Jadi yang komennya tuh macam-macam ditungguin sama dia. Nanya ke setiap orang yang tamu yang diundang, gimana menurut kamu istana saya? Rata-rata mengatakan ini bagus, istana pertama yang saya lihat yang paling indah segala macam. Bahasa-bahasa memuji lah. Dan gak jujur. Begitu giliran Hasan Al-Basri, ya Syekh Hasan, gimana menurut Syekh tentang istana saya? Syekh Hasan mengatakan, saya sama sekali tidak tertarik dengan semua ini. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada apa yang ada di sisi Anda. Ini ucapan Hasan Al-Basri. Karena lagi ada acara makan siang kayak gitu, banyak orang, Hajjaj menahan emosi. Dia tersinggung banget, marah sebetulnya. Akhirnya udah selesai obrol-obrolan, makan, pulang. Saat pulang, Raja Hajjaj mengutus 2 orang prajurit untuk menangkap Hasan Al-Basri di tengah jalan. Suruh bawa balik lagi ke istana. Mau dia apa? Mau dipancung. Karena dia suka mancung orang soleh. Tangkap tuh Hasan Al-Basri. Di tengah jalan didatangi pengawal raja, kemudian dibawa lagi ke istana mau dipancung. Begitu Hasan Al-Basri berhadapan dengan Hajjaj, Hasan Al-Basri kemudian berdoa di dalam hatinya. Yang tadinya Hajjaj marah besar, pengen bunuh Hasan Al-Basri, pengen memancung Hasan Al-Basri, tiba-tiba pas ngelihat wajah Hasan Al-Basri, Hajjaj ini berubah seperti orang yang kena hipnotis. Tiba-tiba dia tersenyum, tiba-tiba dia jadi orang yang humble, hangat banget, langsung memeluk Hasan Al-Basri. Selamat datang wahai Syekh, selamat datang, duduk. Syekh, beri saya nasihat, terus dikasih makanan, minuman. Setelah itu dipersilakan pulang, dikasih kendaraan yang terbaik. Sampai akhirnya Hasan Al-Basri keluar dari istana. Ketika di tengah jalan, pengawal-pengawalnya Hajjaj bertanya kepada Hasan Al-Basri, ya Syekh, kami tadi diutus oleh Raja menangkap Anda agar Anda dipancung karena Raja tersinggung dengan obrolan tadi ketika makan siang. Dan Raja dalam keadaan marah besar. Tapi begitu bertemu dengan Anda, tiba-tiba dia berubah, jadi baik, jadi kasih sayang, jadi luluh, emosinya jadi reda. Apa yang Anda lakukan kepada dia? Apakah Anda punya sihir? Kata pengawal. Kata Hasan Al-Basri, saya tidak pakai sihir. Terus apa? Saya sebelum bertemu dengan Hajjaj, tadi saya berdoa. Apa doanya? Ya Rabbi, Engkaulah yang menggenggam hidupku. Kepadamulah aku berserah. Ya Rabbi, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat sebagaimana Engkau mendinginkan api kepada Ibrahim sehingga dia selamat. Ini yang dibaca oleh Hasan Al-Basri. Ya Allah, padamkanlah amarah di hati Hajjaj sehingga aku selamat dari kezalimannya sebagaimana Engkau menyelamatkan Ibrahim dari api yang panas. Tiba-tiba Allah padamkan marahnya. Ini namanya zikir, doa powerful. Kenapa? Karena hati Hasan Al-Basri itu benar-benar bergantung kepada Allah itu 100%, gak ragu sama sekali. Gimana pun pengawalnya banyak, tidak membuat dia ragu kepada Allah. Allah lebih besar. Gimana pun kuatnya Hajjaj, tidak ragu kepada Allah. Allah maha kuat. Sehingga kalimat yang sesuai dengan hati, Allah tunjukkanlah keajaiban kepada Hasan Al-Basri. Langsung luluh, langsung berubah dari marah menjadi sayang kepada Hasan Al-Basri. Kenapa kita jarang melihat keajaiban? Karena ucapan kita itu belum selaras dengan hati kita. Gak yakin-yakin amat sama Allah. Sering bilang la haula wala quwata illa billah, tapi kita masih yakin ada kekuatan lain yang mempengaruhi hidup kita. Padahal kata Nabi kepada Ibnu Abbas, kalau semua orang berkumpul dan ingin menolong kamu,
Mereka tidak dapat menolong kamu kecuali dengan seizin Allah. Kalau mereka semua berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan ketetapan Allah. Allah, 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 di tangannya lah segala kebaikan, di tangannya lah segala kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita.